Mas, selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebelum ke Jepang itu seperti apa, bagaimana latar belakangnya, seperti apa proses perekrutan untuk bisa magang ke Jepang. Ya seperti itu. Jadi karena memang ada yang berkomentar seperti itu dan ingin dibuatkan videonya, jadi saya buatkan kali ini ya. Seperti apa itu? Jadi saya sebelum berangkat ke Jepang itu, saya lulusan tahun 2012 ya, sekolah SMK otomotif, jurusan otomotif gitu, SMK. Nah itu lulus tahun 2012. Nah setelah lulus 2012 saya langsung dibawa kerja ke Tangerang ya, bengkel klaim asuransi seperti itu mobil. Jadi di situ saya bekerja sebagai montir ya, mobil yang tabrakan, mobil yang hancur remuk itu dibangun ulang, terus dijual ulang sama kita. Nah setelah itu di tahun 2013 akhir saya berencana untuk pengen ngerasain kerja di pabrik gitu ya. Nah akhirnya di 2014 awal saya dapat di Karawang. Nah itu pabrik peleburan aluminium vendor Astra lah gitu. Nah udah gitu saya di situ dapat bagian sebagai maintenance karena memang basic saya dulunya montir. Nah dari SMK juga suka utak-utik ya, jadi masuk ke maintenance. Ya seperti itu, kerja di Indonesia kerja sebagai maintenance, apalagi ya tahu sendirilah bagi yang kerja di pabrik ya, maintenance itu seperti apa. Nah setelah itu di tahun 2017 saya menikah. Nah ya saya menikah tahun 2017. Nah terus masih tetap bekerja di situ tuh sekitar dari 2014 itu sampai 2019 ya, kerja di sebagai maintenance, kerja di Karawang tersebut. Nah 2019 saya ngerasa bosen, aduh gimana, bosen banget gitu kan ya, coba nyari pabrik lain nggak dapet. Nah, terus akhirnya temen ngabarin, coba daftar aja ke Jepang. Saya dalam hati, kamu ini orang di sini aja susah kan nyari kerja, apalagi ke Jepang gitu kan, apalagi saya udah punya anak gitu kan, punya istri, keluarga. Kata dia udah coba aja, barangkali rezeki katanya. Nah akhirnya saya coba masuk ke LPK swasta, yaitu LPK Minori ya. Kenapa saya pilih Minori? Karena Minori itu dia menyediakan program talangan ya waktu itu, waktu saya tuh. Nggak tahu kalau sekarang ya, informasinya saya belum update. Jadi program talangan itu kita misalkan ikut perekrutan, nah dinyatakan lolos, terus masuk pendidikan. Nah sudah, selama pendidikan itu ditanggung semua sama Minori biayanya. Nah sampai berangkat pun ditanggung Minori segala sesuatunya. Nah yang kita tanggung itu sekitar 1 jutaan lah ya. Sebelum pendidikan itu ada medical check up. Nah itu kita harus bayar sendiri. Nah, selebihnya ditanggung Minori, ditalangin sama Minori ya. Baik memang Minori itu. Nah setelah itu sudah saya bisa berangkat ke Jepang seperti ini nih, di sini ya. Nah untuk proses perekrutannya sendiri itu adalah kita awalnya masuk ke websitenya Minori bisa, atau langsung lamar langsung ke Minorinya juga bisa, yang ada di Cikarang ya, gedung utamanya ya ada di Cikarang. Ada alamatnya di Google juga banyak. Jadi di situ saya langsung rekrut, ikut perekrutan, dan nggak tahu berapa ratus orang ya yang ikut. Nah akhirnya kesaring, pas ikut psikotes gitu ya, kesaring sampai akhirnya jadi 100 orang. Nah karena saya perusahaan yang saya ambil ini perusahaan gede, jadi banyak merekrut orangnya. Nah 100 orang itu ikut semua tuh, dinyatakan lolos. Nah akhirnya atau penentuannya itu adalah 45 orang yang akan diambil. Jadi dari 100 orang itu langsung tuh, itu babak terakhir ya, atau apa namanya, wawancara mensetsu sama orang Jepangnya itu 100 orang mensetsu sama orang Jepang langsung. Nah itu penentuan terakhir. Kalau emang itu dinyatakan lolos, langsung masuk pendidikan. Nah waktu itu ya alhamdulillah saya dapat rezeki dan akhirnya lolos, dinyatakan lolos. Nah, akhirnya langsung medical check up dan masuk asrama. 45 orang yang diambil, yang gagal 55 orang. Itu yang babak terakhir ya, nggak tahu yang babak pertamanya berapa ratus orang tuh saya nggak tahu. Intinya mah banyak lah karena memang perusahaannya lumayan bagus gitu. Nah di Jepang sendiri itu untuk di Minori ya, program pemagangan itu ada yang di pabrik, ada yang di pertanian, ada yang di perawat, ada yang di konstruksi dan lain sebagainya, masih banyak pokoknya. Jadi tergantung daripada nanti ketika dipanggil, ketika dapat kabar dinyatakan bahwa kamu masuk kualifikasi nih,
ada job di bidang pertanian, mau diambil nggak gitu ya. Misalkan mau diambil, balas oke. Biasanya di chatting ya atau SMS gitu. Balas oke, nanti tinggal nentuin tanggalnya dan langsung ikut psikotes dan proses lah sampai ya sama lah kayak rekrutan di pabrik-pabrik biasa gitu. Nah setelah itu saya udah lulus medical check up juga, bayar 1 jutaan ya waktu itu. Nah udah gitu langsung masuk asrama. Nah di asrama itu kita ngapain? Nah di asrama yang terutama itu kita belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang, belajar tata krama Jepang dan lain sebagainya. Banyak pokoknya yang kita belajar di situ ya di asrama. Nah di situ juga dibiasain kehidupan di Jepang gitu ya. Kayak misalkan nggak boleh meludah di sembarang tempat, nggak boleh ngerokok di sembarang tempat. Banyak pokoknya aturannya. Buang sampah, ada bumbetsunya atau pemilahannya gitu ya. Ini kemana buangnya gitu, seperti itu. Jadi bener-bener belajar, dididik untuk bisa siap ketika datang di Jepang. Seperti itu di Minori ya. Nah terus untuk fisik segala macam gitu emang harus kuat ya, dididik fisik sama mentalnya itu harus kuat. Apalagi yang kerja di konstruksi, kerja di pertanian, kerja di luar outdoor lah gitu ya, di outdoor gitu tuh. Itu kan karena memang kalau di outdoor kan kalau musim panas ya kepanasan, kalau musim dingin ya kedinginan, ada hujan ya kehujanan. Jadi ya resikonya berat kalau yang kerja di outdoor ya. Nah, ya itu yang terutama kalau yang di outdoor itu ada fisik dan mental. Kalau yang di indoor mah fisiknya aja sih, mentalnya ya sedikit lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat kayak yang di outdoor pelajaran atau pelatihannya seperti itu. Nah setelah pendidikan selesai itu dalam pendidikan ini banyak macamnya lah, pokoknya pusing ya bisa jadi, karena emang Jepang itu kan berbeda banget sama kita ya. Satu, hurufnya itu ada 3 ya. Satu hiragana, huruf perempuan ya, terus katakana atau huruf laki-laki. Nah terus huruf simbolis atau kanji ya. Jadi 3 macam huruf ini kita harus siap untuk perkenalan dengan mereka gitu kan ya. Ya awal-awal mah berat, orang apa-apaan nulis aku begini gitu kan, sampai bingung lah gitu pokoknya. Tapi ya apa boleh buat, orang kita pengen kan di Jepang, jadinya kita harus belajar bahasa Jepang gitu. Ya belajar huruf dulu pertama-tama mah. Udah belajar huruf bisa, baru belajar kosakata ya, atau kotoba atau apa namanya ya, kosakata lah ya, kosakata kata-kata seperti itu. Jadi misalkan apel itu apa, misalkan jeruk itu apa, seperti itu. Nah sudah belajar itu, belajar pola kalimat atau bumpo ya. Jadi belajar pola kalimat misalkan saya mau makan itu ya, belajar saya mau makan itu gitu. Nah terus sudah belajar semuanya, terus ya naik tuh levelnya tuh, naik sedikit demi sedikit, naik sampai 6 bulan. Waktu di perusahaan yang saya ikutin adalah 6 bulan ya minimal. Jadi memang karena perusahaannya meminta seperti itu, jadi 6 bulan kita harus menyelesaikan pendidikannya. Ada perusahaan lain yang cuma 3 bulan juga ada. Nah cuman ya nggak semuanya 3 bulan ya, rata-rata 6 bulan gitu. Nah 6 bulan nanti sebelum berangkat itu ada medical check up lagi. Setelah melewati 6 bulan yang penuh dengan ya menguras energi ya, yaitu akhirnya datang jadwal keberangkatan untuk bisa ke Jepang, dan kita diurus untuk keberangkatannya oleh Minori sendiri. Nah setelah semuanya beres, dari medical lolos, segala macam paspor bisa beres semua, udah kita berangkat ke Jepang. Dan di Jepang belum selesai sampai di situ belajarnya ya. Ketika sampai Jepang, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya juga, ada yang namanya kumiai atau yayasannya. Jadi yayasan itu bekerja sama dengan Minori yang ada di Indonesia. Nah yayasan ini yang ada di Jepang. Ya ketika kami sudah sampai di Jepang, sudah Minori itu merelakan atau memandatkan kami ini kepada yayasan tersebut. Jadi ya yang setelah sampai di Jepang, yayasan ini yang ngurus kita. Ya masuk ikut yayasan ini 1 bulan pendidikan bareng orang Jepang,
ngobrolnya, belajarnya. Waktu dulu di Minorinya kan walaupun senseinya bisa bahasa Jepang, tapi bukan orang Jepang gitu kan, masih orang Indonesia senseinya. Nah kalau yang pas di Senta, pas baru datang 1 bulan pertama ini, kita belajar bareng orang Jepang langsung. Jadi 1 bulan penuh belajar lagi, diulas lagi. Nah udah selesai baru kita bisa berangkat ke pabrik atau ke tempat kerja kita. Nah di situ nanti kita disediain tempat tinggal dan segala macam aturan, dijelasin semuanya. Pokoknya seperti itulah. Nah sudah seperti itulah perjalanan ringkasnya ya. Jadi barangkali ada di teman-teman atau kawan-kawan yang ingin ditanyakan lagi, ingin dibuatkan video juga, silakan berkomentar aja, nggak usah ragu ya. Oke, di video kali ini saya ingin mengakhirinya sampai di sini. Semoga bermanfaat yang. Oke, terima kasih.